Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuzatul Ainiyah, NIM 060403200092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelima, yaitu yang berjudul Perencanaan Proyek dari mata kuliah Manajemen Proyek. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian perencanaan proyek. Nah, apa sih itu perencanaan proyek? Perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwasannya yang namanya perencanaan ini adalah suatu proses dasar. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, perlu adanya perencanaan sebagai proses dasar yang digunakan untuk menentukan tujuan serta bagaimana proses cara untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu pula dalam proyek, dalam proses proyek. Proyek ini bisa dikatakan suatu kegiatan kompleks atau suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dengan hasil yang unik gitu. Jadi kenapa sih dikatakan unik itu? Karena ya memang proyek ini hanya dilakukan itu sementara. Jadi waktunya itu ditentukan gitu. Ditentukan, jadi kapan mulai, kapan selesai, hasil jadi gitu. Jadi bukan aktivitas yang berkelanjutan loh. Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam proses perencanaan. Itulah kenapa adanya proses perencanaan, yaitu proses perencanaan itu sebagai dasar atau langkah untuk bisa menentukan tujuan proyek serta bagaimana mewujudkan tujuan proyek itu dari proses pelaksanaan dan pengorganisasian yang akan dilakukan setelah proses perencanaan. Nah, di dalam proses perencanaan proyek ini terdapat suatu langkah terdapat bentuk dokumen perencanaan proyek itu sendiri. Namun sebenarnya dalam proses perencanaan proyek itu prosesnya lebih penting daripada perencanaan itu sendiri. Jadi proses dalam perencanaannya itu gitu. Adapun nama dokumennya itu Project Management Plan. Nah, apa aja sih isi dari Project Management Plan ini? Nah, Project Management Plan ini berisi seperti tujuan atau ruang lingkup proyeknya, kapan waktu pengerjaannya, sumber daya yang digunakan, kemudian anggarannya, kualitas, man risk atau manajemen resiko, serta bagaimana komunikasi, pengadaan, dan integrasi. Selanjutnya, perencanaan juga memiliki fungsi dan tujuan. Apa sih fungsi dan tujuan perencanaan proyek itu sendiri? Adapun fungsi dari perencanaan proyek itu sebagai sarana bagi semua pihak penyelenggara proyek. Karena ketika kita memiliki perencanaan yang sama, dari situ kita tahu gitu apa saja yang perlu kita lakukan. Itulah kenapa perencanaan itu dikatakan sebagai fungsi. Fungsi dari perencanaan proyek. Kemudian selain itu fungsi lainnya itu untuk pengaturan alokasi sumber daya. Yang selanjutnya, alat untuk mendorong perencana dan pelaksana untuk melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu, karena dengan adanya perencanaan itu terstruktur kapan waktu mulai dan kapan selesai serta apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Kemudian apa sih tujuan diadakannya perencanaan proyek? Yang pertama yaitu untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek. Kemudian yang kedua, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, karena perencanaan makanya penting banget ya, karena kita biar bisa mengefisiensi waktu. Kemudian yang ketiga itu untuk menentukan alokasi dana yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Yang keempat yaitu untuk menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek. Kemudian yang kelima yaitu untuk menentukan kualifikasi, peran, dan tanggung jawab serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Yang keenam yaitu untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dan menentukan tindakan penanggulangannya gitu. Atau biasa disebut manajemen resiko. Itu terdapat di perencanaan. Yang ketujuh itu untuk menentukan dan menyetujui project baseline yang menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Kemudian apa sih komponen-komponen perencanaan proyek? Perlu kita ketahui ya, komponen ini bisa dikatakan suatu elemen yang memang tidak bisa terpisahkan dari perencanaan itu sendiri kayak gitu. Nah, apa saja sih perencanaan proyek ini? Nah, yang pertama itu ada project scope planning. Nah, itu kayak mencakup ruang lingkup apa saja sih yang ada dalam proyek tersebut. Kemudian ada project time management, yaitu untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan, mulai dari kapan start, kapan pengontrolan, kapan penyusunan jadwal, kapan mulai dieksekusi, dan kapan proyek ini akan selesai. Kemudian ada juga project cost management. Nah, ini nih
Project cost management ini yang berhubungan dengan uang ya, mulai dari estimasi budaya, estimasi budget ya. Estimasi budgetnya ini berapa sih kira-kira, perkiraan biaya dari sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan proyek nanti gitu. Kemudian ada juga cost budgeting, yaitu menyusun total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Kemudian ada yang namanya human resource planning, yaitu untuk mengidentifikasi kira-kira untuk melaksanakan project ini nih kita butuh berapa sumber daya sih gitu, entah itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kemudian ada juga project risk management. Nah, ini diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif atau kemungkinan yang akan terjadi yang mana akan berpengaruh pada tujuan atau keberhasilan proyek. Kemudian ada juga namanya project communication planning. Nah, ini yang menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder. Ada juga namanya project quality planning. Nah, ini untuk menentukan standar proyeknya nanti kira-kira mau seperti apa sih, mau segimana sih standarnya. Kemudian yang terakhir ada project procurement planning. Nah, ini untuk menentukan kebutuhan pengadaan barang atau jasa oleh vendor atau kontraktor, serta untuk membuat jadwal pelaksanaan dari pengadaan itu sendiri. Nah, kemudian ada juga namanya materi selanjutnya, yaitu tentang kerangka kerja logis atau logical frame dalam perencanaan perencanaan proyek. Maaf. Nah, logical framework atau biasa disebut dengan kerangka kerja logis ini merupakan kerangka yang akan dipakai dalam pengorganisasian program. Nah, kenapa sih dikatakan kerangka? Karena di dalam kerangka kerja logis ini memang terdapat rangkaian-rangkaiannya yang terstruktur untuk proses pengorganisasian. Itulah kenapa logical framework ini dibuat sebelum adanya pengorganisasian dan setelah direncanakan. Jadi batas antara pengorganisasian dan perencanaan itu adalah logical framework atau kerangka kerja logis ini. Nah, ini logical framework ini sangat berfungsi ya sebagai alat perencanaan, penilaian, monitoring, dan evaluasi. Karena memang kerangka kerja logis ini dapat dikatakan sebagai ringkasan-ringkasan proyeknya gitu. Kemudian ada di sini saya lampirkan ya contoh dari kerangka kerja logis. Proyeknya ini pembinaan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, ada ringkasan narasi, indikator, sasaran kerja, kemudian ada alat atau syaratnya, kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi sasaran tersebut. Yang pertama itu mulai dari sasarannya itu dari proyek pembinaan kesejahteraan ya, itu misalkan contohnya itu mengurangi jumlah anak jalanan. Nah, kemudian ke tabel selanjutnya bagaimana cara mengurangi anak jalanan itu gitu, ke alatnya. Kemudian faktor apa sih yang bisa menghambat cara untuk mengurangi jumlah anak jalanan tersebut. Kemudian di situ juga terdapat manfaat atau benefits apa sih yang didapatkan dari proyek ini gitu. Yang pertama itu meningkatkan mutu anak didik dalam keterampilan misalkan. Nah, kemudian kira-kira indikatornya apa saja, kemudian siapa saja sih yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut, serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya proyek tersebut. Baik, sekian dari saya Nuzhatul Ainiyah. Saya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.